warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qomariyah dengan NIM T2018-1342. Sini saya akan menjelaskan tentang masa Daulah Ayyubiyah. Sekilas pandang tentang Daulah Ayyubiyah adalah dinasti yang bermadzhab Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Zaibakir. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan dari dinasti ini dinisbatkan kepada nama akhir Salahuddin yang berasal dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Salahuddin ini berhasil mendirikan Daulah Ayyubiyah yang bermadzhab Sunni setelah menggantikan Daulah Fatimiyah yang bermadzhab Syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran setelah lama mendapat kemajuan. Daulah Abbasiyah ini mendapat kemunduran karena lemahnya bidang politik dan pemerintahannya. Dari kemunduran Daulah Abbasiyah ini, banyak daulah-daulah kecil yang memanfaatkan kemunduran dari Abbasiyah ini, yang diantaranya Daulah Idrisiyah dan Daulah Fatimiyah, dan kemudian terbentuklah Daulah Ayyubiyah ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Novitasari, NIM T2018-1309. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Daulah Fatimiyah dan proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Yang pertama tentang berdirinya Daulah Fatimiyah, di mana daulah ini didirikan pada tahun 297 sampai 567 Hijriah. Daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Daulah Fatimiyah adalah salah satu daulah Syiah dalam Islam yang didirikan oleh Said bin Husain yang merupakan keturunan Syiah Islamiyah. Awalnya Syiah Islamiyah ini tidak menunjukkan gerakannya secara jelas pada masa Abdullah bin Maimun. Tujuannya untuk menegakkan kekuasaan Daulah Fatimiyah. Secara rahasia, ia mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah. Sehingga dari kegiatan inilah yang menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima tentara dari Daulah Fatimiyah ini mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iqsidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar Asikli ini membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahiroh, yaitu Kairo. Sejak saat itulah Daulah Fatimiyah itu memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah ini berkuasa selama 262 tahun. Dengan khalifah pertamanya yaitu Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya yang bernama Al-Adid Billah. Namun Daulah Fatimiyah ini mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz yang merupakan khalifah kelima pada masa dinasti Fatimiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah, di mana pada masa khalifah terakhir Daulah Fatimiyah ini merupakan suatu masa di mana mengalami kesulitan dan pemerintahnya itu melemah. Selain itu juga pada masa itu terjadinya sebuah penyerbuan tentara salib ke Mesir dan adanya
konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir yang seperti ini, Panglima yang bernama Asaduddin Shirkuh bersama saudaranya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini mendapat tugas dari gubernur Syria untuk pergi ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib dan menguasai kota Mesir. Namun, proses ini tuh tidak berjalan dengan mulus karena terdapat Perdana Menteri dari Daulah Fatimiyah yang bernama Syawar ini bersekongkol dengan tentara salib. Akhirnya Perdana Menteri Syawar ini ditangkap oleh Asaduddin Shirkuh dan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian kedudukan Syawar ini tuh digantikan oleh Asaduddin Shirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Akhirnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini ditunjuk untuk menggantikan Asaduddin Shirkuh. Kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi ini tuh semakin kuat saat Khalifah Al-Adid Billah terbaring sakit. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini sangat mendapat dukungan dari rakyat-rakyat Mesir karena rakyat Mesir dan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini sama-sama memiliki paham Islami Sunni. Pada tanggal 10 Muharram 1171 bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang sedang memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan juga berdirinya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maula Putri Min Ayatillah, NIM T 2018-13-18. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan bidang pendidikan serta bidang ekonomi dan perdagangan. Kemajuan pendidikan sendiri pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu pemerintahan ini sudah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus ibu kotanya itu adalah Suriah. Nah, di sini pada masa itu masih menyimpan bukti-bukti yang menunjukkan jejak-jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung. Jadi, kemajuan di bidang pendidikan pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah, yaitu Daulah Ayyubiyah membuat suatu arsitektur atau suatu bangunan untuk masa pendidikan, yaitu mereka merenovasi dinding-dinding yang sudah lama serta mempertahankan kota, menambah beberapa pintu, gerbang, dan menara serta membangun gedung-gedung hingga kini tetap juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus. Nah, yang di Damaskus ini perkembangan pendidikannya itu mengembangkan sebuah ilmu hadis. Nah, madrasah ini terus berkembang dengan menyebarkan ke seluruh pelosok Suriah. Jadi, kemajuan bidang pendidikan di daerah dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah itu sangat berkembang saat itu. Maka Daulah Abbasiyah ini membuat arsitektur atau membuat desain sendiri untuk membentuk pendidikan yang lebih baik. Nah, sedangkan di bidang ekonomi dan perdagangan, nah, dalam hal ini perekonomian pemerintahan Daulah Ayyubi bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Di wilayah ini tuh pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama antara wilayah perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah maupun Laut Hindia dan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah. Menyempurnakan sistem perpajakan hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya sejak saat itu di dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Nah, di sini pada bidang perekonomian dan perdagangan
yang sudah dikembangkan oleh Daulah Ayyubiyah, yaitu pada saat itu bidang perekonomiannya itu penguasa muslim di wilayah Daulah Abbasiyah itu membangun suatu pemerintahan perdagangan dengan kota-kota lain dari Laut Hindia maupun perdagangan yang menyempurnakan sistem perpajakan. Nah, di sini ada hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat. Nah, jadi bidang ekonomi dan perdagangan pada masa Daulah Ayyubiyah menurut saya itu cukup baik, karena pada saat itu mereka mengembangkan suatu perekonomian dan perdagangan menggunakan sistem kredit bank, termasuk letter of credit, bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Nah, biasanya pada zaman sekarang kita menggunakan mata uang seperti rupiah, ada uang koin. Nah, mungkin kalau kita berandai-andai, uang yang terbuat dari emas itu sama seperti mata uang sekarang atau koin-koin kayak seperti 500 seperti itu. Jadinya cukup jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.